Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus. Pagi ini kita jumpa kembali dalam renungan Life of Israel. Firman Tuhan yang berkati kita pada pagi hari ini, kita akan belajarnya di bawah sebuah tema, yaitu mengapa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pertanyaan ini sangat penting bagi kita renungkan dan sangat penting bagi kita untuk mendapat jawaban-jawaban dari pertanyaan ini. Karena memang sepanjang Alkitab kita mengatakan bahwa satu-satunya jalan kepada Allah hanyalah Yesus Kristus. Dan jawaban yang pertama adalah memang Yesus adalah satu-satunya jalan kepada Allah. Lalu mengapa demikian Yesus satu-satunya jalan kepada Allah? Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, saudara-saudara, ini satu pernyataan yang sangat penting dan luar biasa. Ya, kenapa sangat penting dan luar biasa? Karena saudara-saudara, kita lihat atau selama ini yang kita dengar, kita belajar bahwa tidak ada tokoh sejarah manapun di dunia ini yang berani mengatakan bahwa dia adalah satu-satunya jalan kepada Allah atau satu-satunya jalan ke surga. Tidak ada. Entah dia tokoh agama manapun, dalam sejarah manapun, tidak pernah ada orang yang berani mengatakan seperti ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ada antara dua kemungkinan yang terjadi di sini. Yang kemungkinan yang pertama adalah Yesus adalah orang gila. Dan kemungkinan yang kedua, Yesus memang adalah Allah sendiri. Nah, saudara-saudara, sejarah dunia mengatakan, seluruh para sejarawan mengatakan bahwa Yesus ternyata bukan orang gila. Tapi mereka mengakui bahwa Yesus adalah Allah sendiri. Bahkan Alkitab berulang kali mengatakan bahwa memang Yesus adalah Allah itu sendiri. Karena itu saudara-saudara, saya dan saudara-saudara, kita tidak telah dirusak oleh dosa, sehingga kita sudah putus hubungan dengan Allah, yaitu Tuhan Allah atau Allah Bapa yang ada di surga. Sehingga akibat dari kerusakan itu, akibat dari kejatuhan kita di dalam dosa, tidak ada satu apapun yang bisa mengantar kita kepada surga atau kepada Allah. Karena itulah Yesus datang ke dunia, dia menjadi satu-satunya jembatan atau menjadi satu-satunya pengantaran kepada Bapa. Itulah pentingnya bahwa ketika kita menjadi orang Kristen, kita harus menyadari bahwa diri kita adalah manusia yang tidak layak ada di hadapan Allah, manusia yang dimurkai oleh Allah karena dosa-dosa kita. Tetapi untunglah, kita sangat beruntung bahwa Kristus datang ke dunia. Dia mati di salib, menggantikan kematian kita, lalu dia menjadi satu-satunya jalan kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih, jawaban yang kedua dari pertanyaan bahwa mengapa Yesus menjadi satu-satunya jalan kepada Allah? Karena kita ini kan manusia yang telah berdosa. Ini tidak bisa melakukan apapun, satu hal apapun yang baik di hadapan Allah untuk membayar dosa-dosa kita. Tidak bisa. Karena Alkitab sangat cukup mengatakan bahwa segala sesuatu yang dilakukan tanpa iman kepada Kristus adalah dosa. Jadi perbuatan-perbuatan kita, kebaikan-kebaikan kita itu mungkin baik di hadapan manusia. Tapi di hadapan Allah semuanya adalah dosa. Kenapa demikian? Karena kita ini adalah manusia yang sudah mati secara rohani. Sehingga manusia yang mati itu tidak bisa melakukan apapun yang baik di hadapan Allah. Karena itu saudara-saudara,
dosa telah memisahkan kita dari Allah dan hanya tinggal satu jalan untuk kita lewati, yaitu kita menuju kepada maut atau menuju kepada kematian kekal selama-lamanya di neraka. Tetapi kita sangat bersyukur, sangat berterima kasih kepada Kristus yang telah datang menjadi satu-satunya jalan kepada Allah. Dan jawaban yang ketiga dari pertanyaan mengapa Yesus sebagai satu-satunya jalan kepada Allah, karena hanya Dia manusia yang tidak berdosa, sehingga kita yang berdosa ini ditebus oleh manusia yang tidak berdosa itu, yaitu manusia Kristus. Itulah sebabnya Yesus ada di dunia sama seperti kita, kecuali Dia tidak berdosa. Justru itulah Dia menjadi satu-satunya penebus bagi kita yang mau sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Tetapi saudara-saudara, walaupun selama ini kita sudah menjadi Kristen sekian lama tahun, tetapi kita hanya percaya kepada Kristus sebagai guru moral, sebagai penyembuh dari sakit penyakit secara jasmani, mungkin supaya kita keluar dari kemiskinan dan penderitaan. Iman seperti itu, saudara-saudara, itu hanya membawa saudara semakin dekat ke neraka. Lalu, iman kepada Yesus yang benar, yang menyelamat, iman yang bagaimana? Saudara harus menyadari bahwa saudara adalah manusia yang hitam legam di hadapan Allah. Manusia yang kotor, ya. Yesaya bilang seperti kain kotor, ya, di mata Allah. Yang tidak layak. Tetapi Kristus telah datang menjadi satu-satunya korban penebus dosa bagi saya dan saudara. Karena itu, percaya kepada Dia sungguh-sungguh. Bukan mudah-mudahan saudara pergi ke surga, tetapi pasti, ya. Karena tidak ada seorang pun yang bisa merampas kita dari tangan Allah apabila kita sudah percaya kepada Kristus sungguh-sungguh. Karena itu saudara-saudara, mengapa Yesus sebagai satu-satunya jalan kepada Allah? Karena hanya Dialah satu-satunya yang telah mati di salib, menebus saya dan saudara yang sudah percaya sungguh-sungguh kepada Dia. Saudara harus, sekali lagi saya ulang supaya saudara bisa tangkap ini. Saudara harus punya iman yang penuh kesadaran bahwa saudara manusia berdosa yang tidak bisa melakukan apapun untuk menebus dosa itu. Hanya dengan iman kepada Kristus saudara selamat. Bukti bahwa saudara sudah selamat, harus ada buah dari iman itu, yaitu melayani Tuhan dan mengasihi sesama di dalam hidup yang masih tersisa ini. Kiranya firman Tuhan yang sangat singkat pagi hari ini untuk kita renungkan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan indah sekali lagi Kau izinkan bagi kami untuk mendengarkan kebenaran-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami di setiap langkah hidup kami. Sesaat lagi kami akan memperingati Paskah, yaitu kebangkitan Kristus. Tidak ada gunanya bagi kami jika kami tidak beriman sungguh-sungguh kepada Kristus sebagai juru selamat kami. Biarlah firman Tuhan ini dimeterai oleh Roh Kudus di dalam setiap hati kami masing-masing, sehingga kami boleh dari hari ke hari semakin mengenal dan beriman kepada Kristus sebagai juru selamat kami satu-satunya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik saudara, kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh menolong kita di dalam hidup kita hari lepas hari. Amin.